3. Selamat malam, Pak Heru. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama Selamat malam. izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Heru Susilo selaku bagian personalia dan perizinan dari PR Surya Group yang telah meluangkan waktu untuk menerima dan mendampingi saya dalam kegiatan wawancara malam ini. Wawancara ini merupakan bagian dari pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir saya yang pertamakan kepatuhan cukai dan pendekatan behavioral public finance dengan fokus studi pada industri hasil tembakau di wilayah Langsa. Ya. Saya berharap melalui wawancara ini kami dapat menggali pemahaman yang lebih dalam terkait proses legalitas usaha, persepsi terhadap regulasi fiskal, serta peran penting industri dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Heru untuk berbagi pengalaman dan perspektifnya dalam diskusi ini. Tanpa membuang lebih lama lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pak Heru sudah siap? Ya. Baik, siap. Pertanyaan pertama, Silahkan. Pak. Apa yang mendorong PR Surya Group untuk berinvestasi dan membangun pabrik rokok di Kota Langsa? Nah, begini. Yang mendorong kami untuk berinvestasi membangun pabrik rokok di Kota Langsa, pertama-tama kami melihat potensi yang ada. Jadi di Kota Langsa ini kan belum banyak industri ya, terutama rokok. Nah, sedangkan kami bercita-cita atau mempunyai tujuan untuk membuat rokok lain daripada yang lain, yaitu dengan ciri khas tembakau kayu. Jadi ingin menunjukkan kearifan lokal ya di dalam dunia industri rokok nasional terutama. Nah, memang kedepannya bisa menjadi bahan atau komoditi ekspor juga. Jadi produk yang dihasilkan kita bercita-cita juga untuk bisa ekspor. Nah, terus yang kedua adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebetulnya. Jadi si owner ini berkeinginan untuk membangun daerah. Jadi karena mempunyai background berlatar belakang sebagai putra daerah. Walaupun besar ada di luar kota ya di Jakarta, tapi ingin mengangkat daerah. Nah, terus yang ketiga adalah mengangkat petani, terutama petani tembakau. Jadi karena saat ini hasil daripada tembakau kayu ini kan daya serap pasar ini kan sangat kecil. Nah, maka kita ingin menghidupkan pertanian sektor tembakau ini khususnya di tembakau kayu. Begitu. Itu kurang lebih yang menjadi dasar adalah 3 poin itu untuk mendirikan industri di Kota Langsa. Sejak kapan perusahaan Surya Group memulai aktivitas produksi di Langsa, Pak? Dan kenapa yang dipilihnya Langsa sebagai lokasinya? Nah, Surya Group mulai beroperasi itu di pertengahan 2024. Nah, kenapa dipilih di Langsa? Karena siapa ini? Kita melihat dari potensi yang ada ini, Langsa ini kan sudah mempunyai pelabuhan juga ya. Jadi kalau terutama di dalam sektor transportasi kita ambil titik tengah. Kalau kita ambil terlalu jauh ke mana daerah Aceh Tengah ya, itu untuk transportasi kan juga terlalu tinggi, terlalu jauh. Terus kalau di Medan sudah beda wilayah kan, maka kita ambil di titik tengah. Sedangkan komoditi selain komoditi tembakonya itu selain tembakau daerah, tembakau kayu, itu kita juga mix dari tembakau Jawa. Jadi kita ambil posisi yang ada di tengah. Begitu. Selain itu kan owner itu kan kedudukan cikal bakal atau aslinya itu juga tidak jauh dari Langsa juga. Begitu ceritanya. Maka sudah mengenal daerah di situ, banyak kenal masyarakat di situ seperti apa. Nah, dia ingin membangun daerah itu, akhirnya terciptalah di Langsa itu, dan kita menemukan lahan di Langsa. Kalau Begitu. iya Pak,
Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dan Bea Cukai Langsa dalam proses pendirian usaha? Nah, keterlibatan pemerintah daerah Pemko ini bagi kami sangat rasakan ini mendukung. Jadi mereka welcome terhadap kehadiran kami. Karena dengan alasan ya dari 3 poin yang saya sampaikan tadi di muka tadi. Jadi kan juga ada penyerapan tenaga kerja juga ya. Akhirnya ini juga mengangkat citra Kota Langsa sendiri. Maka mereka welcome. Nah, ini terbukti ketika saya masuk ke beberapa daerah di dalam packaging atau packing rokok itu ya, itu kan sudah disebut produksi Kota Langsa, Baik. Provinsi Aceh. Nah, mereka juga bangga, oh, nama kita disebut ya. Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya, kebanggaan tersendiri bagi kami. Bisa mengangkat daerah dan mereka juga bangga kalau Langsa itu juga ada industri gitu. Ya. Nah, itu. Nah, Terus keterlibatan terkait dengan bea cukai ya. Bea cukai saat ini kan memang posisi dalam sama-sama belajar ya. Di sini sendiri baru ini adalah proyek atau pabrik rokok yang pertama ya di daerah khususnya di Langsa ya Aceh bagian mana itu ya. Nah kalau di seputaran Aceh lain mungkin ada ya, tapi mungkin kan masuk dari bea cukai kantor BC lain ya. Nah, terus ini sangat kita rasakan walaupun ini juga merupakan proyek pertama bagi kami tentang proyek pabrik rokok ini. Kita kan istilahnya sama-sama belajar ya. Tapi keberadaan kami itu sangat kami rasakan dukungannya Bea Cukai Langsa ini full. baik. Apapun yang menjadi kendala, kita selalu berkoordinasi dengan tim kami maupun dari pihak Bea Cukai sendiri dan mereka juga full support. Itu sangat kami rasakan. Dan akhirnya ya kita tercipta apa ya? Semangat ya, semangatnya itu karena sama-sama kita bekerja, kita belum tahu, sama-sama juga didukung. Ada kalau kita bertanya ada hal yang belum bisa dijawab saat itu dari pihak Bea Cukai pun juga selalu proaktif juga. Jadi kita juga merasa terbantu dan senang gitu loh. Baik. Hmm. Eh, Kemudian, ya terkait perizinan dan legalitas, kalau pengalaman Surya Group dalam mengajukan MPPBKC itu gimana, Pak? nah dalam pengajuan MPBKC ini ya memang kemarin ya sebetulnya cepat sebetulnya proses di NPBKC-nya sendiri cepat. Cuma kemarin kami kan ada kendala yang menjadi agak sedikit lama itu untuk NPBKC PT ya. Itu kita kan ada waktu kemarin kan ada migrasi sistem juga ya. Baik. Tapi sebelum migrasi sistem itu di apa namanya DPM TSP, terus waktu itu juga ada terkendala Kortek juga. Nah itu ketika pertama ini yang menjadi lama itu adalah lahan tersebut, lokasi tersebut kita kan sudah terpakai untuk izin PR ya untuk PT Perorangan UMKM itu ya. Nah, sedangkan aturannya itu kan harus displit. Nah, maka kemarin kan itu harus kita pindah dulu. Kita pindah lokasi, membuka cabang, kemudian supaya ini bisa berlangsung terus, tidak terputus produksi. Nah, itu kemarin displit menjadi buka cabang. Nah, setelah buka kantor lagi ya untuk kantor pembantu, sehingga setelah selesai itu baru izin yang di saat ini yang dipakai PT itu kan dicabut dulu. Ya, Pak. Nah, dicabut terus berarti terus kita ngurus ulang. Nah, saat pengurusan ulang ini untuk menerbitkan dokumen-dokumen yang untuk PT ini kita terkendala di waktu itu terkendala di sistem. Jadi ketika kita mau update
itu masih terkendala sistemnya kadang sering blank, sering error gitu. Jadi kita nunggu di situ. Nah, setelah itu kan terkendala waktu itu kan ada update DJP itu Cortex. Nah, di NPWP. Nah, di NPWP itu ketika kita masukkan NPWP pemilik, nah itu di statusnya tidak valid, sedangkan kita cek di DJP valid. Baik, Nah, jadi ini sama-sama kemarin ini menjadi sebuah pengalaman yang besar ya. Ya bukan hanya bagi kami, tapi dari pihak pihak Pemko sendiri pun juga apa namanya dari instansi-instansi terkait juga mereka mencari solusi juga, pengalaman baru juga kan ini jadi agak lamanya di situ. Nah, setelah proses itu berjalan semua sudah selesai, nah kita masuk di dalam bea cukai. Nah, sedangkan bea cukai kan sudah siap ini, sudah siap untuk apa namanya eh, dalam pengurusan ini dokumen masuk, tapi kan secara bertahap akhirnya. Nah, begitu ini semua dari perizinan dari DPM PSP, dari Perindak segala macam sudah clear satu persatu terselesaikan. Nah, ketika masuk di di Bea Cukai itu kita lakukan pemaparan tanggal 14, tanggal 15-nya sudah terverifikasi dan sudah clear. baik. Jadi tanggal 16-nya itu sudah NBBKJ sudah terbit itu. Sudah selesai. Jadi saya sangat apa namanya apa ya bukan hanya seneng ya tapi ya pelayanannya sangat benar-benar prima Baik, Pak. karena semua tim full support. Begitu semua dokumen lengkap kita selesaikan ya langsung selesai, nggak ada seminggu udah beres semua Saya coba itu. tajamkan lagi kalau untuk kendala dalam proses permisahan lokasi, penetapan tarif cukai atau dokumen CK1 ada kendala nggak, Pak? Saat ini belum ada, Belum ada ya, Pak? belum ada. Kalau untuk perusahaan memahami dan menjalankan kewajiban cukai sesuai regulasi, apakah dibantu pihak bea cukai? Maksudnya untuk menjalankan apa ini? Eh, Regulasi cukainya, Pak, terkait pemenuhan kewajiban, Pak, kayak seperti pencatatan, pelaporan, apakah Oh, perlu? pencatatan pelaporan. Iya, Pak. Memang karena awal-awal kita belum paham, pasti di pasti di pasti diinformasikan. Iya, Pak. Kita pasti dipandu. Oh, cara pengisian dalam form pelaporan, pengisian, pembuatan laporan seperti ini. Nah, begitu sudah ngerti, sudah dipandu, kita sudah jalan, ya sudah ngalir aja. Nah, begitu kita misalnya ada sesuatu hal yang tidak kita pahami, ya kita selalu konsultasikan. Selalu kita konsultasikan ini bagaimana misalnya ada kendala. Nah, tapi sampai saat ini juga apa namanya jika ada kendala juga selalu dipandu Oh, baik. dipandu terus apa namanya eh, kalau kalau sampai saat ini ya memang karena kita produksinya kan juga masih kecil ya jadi belum banyak ada problem juga sih. Kalau sejauh ini sudah nggak ada masalah gitu Pak. Baik, Pak. Terkait Hmm. persepsi resiko dan kepatuhan fiskal, sebelum mendapatkan MPP BKC, apakah perusahaan mempertimbangkan potensi resiko hukum atau ekonomi jika beroperasi tanpa legalitas? Oh iya justru ini kita kan sebetulnya kan mendirikan di situ kan juga untuk memerangi apa ya namanya terutama mengurangi kalau mencegah kita kan kemampuannya juga terbatas kan nggak mungkin juga ya tapi paling tidak bisa berperan serta untuk mengurangi menanggulangi dengan adanya rokok-rokok ilegal ini. Nah memang bagi kami juga perasa di pasar itu persaingannya itu kan juga dengan rokok ilegal ini karena Baik, rokok ilegal kan pasti harganya di bawah standar kan. Nah sedangkan konsumen ini kan yang saat ini ya terus terang aja yang dicari adalah dengan harga murah.
mereka juga nggak begitu peduli lagi mana itu legal, mana itu ilegal ya. Nah itu. Sedangkan apa yang namanya rokok ilegal ini ini kan sekarang ini kan bermunculan banyak sekali ya, Ya, Pak. banyak sekali itu. Nah itu yang menjadi kendala. Jadi kita memasarkan yang jelas juga harga pasti kalah itu. Tapi kita yakin lah kalau kita tetap berinovasi bisa dengan harga yang bersaing, ya ngapain takut gitu loh. Kalau terutama kalau misalnya untuk produk SKT ya. Nah, cuma segmentasinya ini yang pasti mesti kita apa namanya perlu kita pikirkan masa-masa. Karena kalau rokok ilegal ini kan banyak mainnya kan di filter. Nah, filter ini kan pemakainya kan kebanyakan kan anak-anak muda ya. Ya, Anak muda, terus kalau kretek ini yang bisa harga bersaing, tapi kalau anak muda kan kretek kan gengsinya kurang begitu. baik, Pak. Nah, terus saya tadi juga keliling itu juga ketemu juga rokok, rokok itu ya enak, apa namanya SPM tapi legal, ilegal, Ya, non cukai. Nah itu dengan harga segitu saya sampai gimana mereka bisa cipta dengan harga segini? Aduh. Itulah ya kendala kalau kendala di lapangan kita di situ. terkait dengan pertanyaan yang saya ujukan tadi, kalau pandangan perusahaan Mm-mm. terhadap penindakan rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai Langsa gimana? Terhadap penindakan rokok ilegal di Langsa ya. Nah kalau sejauh ini kan saya belum banyak tahu ya karena kita juga belum belum lama di situ. Cuma beberapa kali yang sering yang sudah kita dengar kan memang ada ya, ada penindakan terus eh, apa namanya sudah ada, sudah dipublikasikan yang dimusnahkan segala macam itu kan memang kita sudah beberapa kali ya kita mendengar ada berapa ya, 2 kali atau berapa ya. Cuma gini, memang kalau kita bicara di Langsa ini kan eh, itu kan sebetulnya apa ya, menurut isu yang beredar di masyarakat itu ya, ya memang ya bisa dibilang kan juga belum maksimal juga karena banyak hal atau faktor-faktor yang di luar jangkauan juga tentunya. Itu ya ini baru sekedar info ya, tapi apakah info ini benar-benar valid atau tidak kan kita juga tidak bisa mengatakan seperti itu ya, karena kan kita juga belum melihat sendiri siapa ya. Memang kalau kita sudah secara desas-desus itu siapa yang bermain rokok ilegal itu kan kita juga ya tahu juga ya, ada info ini itu, tapi apakah itu benar atau apa kan kita juga tidak bisa membuktikan kan, hanya itu kan isu yang beredar itu. Eh, Pertanyaan saya, apakah aspek kepastian hukum menjadi alasan utama perusahaan memilih jalur legal? Gimana? Eh, apakah aspek kepastian hukum, Pak, menjadi alasan utama perusahaan memilih jalur legal, jadi dibuat izinnya? Oh, aspek utama membuat legal apa namanya perusahaan memilih jalur legal ya. Ya Ya, kita kan gini, kalau kita bermain di legal, yang jelas kan kita juga lebih lebih tenang, lebih lebih nyaman. ya, Terus memang tujuan kita kan juga supaya bisa ikut andil dalam mengurangi atau memerangi rokok ilegal ini. baik. Terkait informasi, sosialisasi, dan pendampingan, bagaimana kualitas informasi dan sosialisasi yang diterima perusahaan terkait tata cara perizinan dan struktur tarif cukai? Tentang sosialisasi ya. Kalau sosialisasi
kita dari pihak bea cukai pun kita pasti selalu disosialisasikan. Memang beberapa kali kita sudah diundang untuk ada sosialisasi, tapi saya sendiri karena kesibukan dan apa namanya jadwal atau undangan tersebut ini bentrok ya, bebarengan dengan jadwal saya, maka saya hanya beberapa kali, hanya satu kali atau berapa itu baru bisa mengikuti. Selainnya saya diwakili semua. Nah, terkait dengan apa namanya aspek aspek apa tadi legal atau apa itu? Ya, aspek legal ya Pak. Nah, aspek legal. Nah, kalau legal, nah, bentar, mohon maaf ini perlu diperjelas. Legal ini dalam hal hal apa? Poinnya legal legal di pengurusan atau legal di rokok atau apa itu? Eh, Terkait perizinannya Pak. Perizinannya ya, Ya, untuk ya. sosialisasi perizinan. Ah, ini juga nggak pernah telat update. Jadi kalau begitu ada sesuatu, ada sosialisasi atau ada perubahan itu pasti kita yang terkait dengan legal itu pasti selalu disosialisasikan. Dan misalnya ada sesuatu ya hal yang kira-kira menjadi tanda tanya buat saya selalu koordinasi dan pasti langsung dicarikan solusi atau dijawab. Baik. Kalau misalnya ada dari pihak bea cukai yang telat update atau kurang paham itu pasti pasti menjanjikan sebentar Pak. Nah, nanti setelah ketemu, oh ini Pak ada ketentuannya ada begini-begini. Nah, pasti dijelaskan. Tapi nggak pernah, itu pun juga nggak pernah lewat lewat apa namanya beberapa hari itu enggak. Paling dalam selang 1 maksimal 2 hari itu pasti sudah diupdate. Kalau mereka belum menemukan jawaban pun mereka juga komunikasi. Jadi kita enak gitu ya. Jadi ada sesuatu atau ada hal-hal yang misalnya kita minim informasi pun kita juga pasti diupdate. Kalau mereka masih belum menemukan jawaban, pasti kabari, sebentar Pak, saya belum menemukan jawaban. Jadi komunikasinya tetap nggak putus. Itulah kalau kita senang, saya ya terutama karena saya merasakan ya di Langsa ini terus terang ya senang dengan bea cukai Langsa kita komunikasinya juga cukup bagus itu. Terkait bias pelaku dan keputusan usaha, apakah ada keraguan atau keengganan dari internal manajemen dalam tahap awal legalisasi usaha? Gimana Pak? Apakah ada keraguan atau keengganan dari internal Enggak. manajemen dalam tahap awal legalisasi usaha? Oh, itu keengganan atau apa maksudnya sempat waktu itu ketika kita mengurus waktu migrasi itu ya. Ya. Itu karena terbentur ini, tapi setelah kita kaji ya memang mau bagaimana lagi, ini kan problem nasional ya. Jadi sempat kita bertanya kenapa ini kok nggak selesai-selesai kok lama, sehingga kita nggak bisa masuk. Waktu itu juga memang ada sempat apakah kenapa kok nggak bisa masuk ini. Nah, sedangkan bea cukai kan ada rule-nya sendiri, ada aturan yang harus dipenuhi sebagai prasyarat. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan dari pihak bea cukai. Nah, waktu itu kan memang kenapa kok nggak bisa apa namanya dibantu pakai surat pernyataan atau apa. Kita dulu waktu itu sempat pertanyakan itu juga. Nah, terus setelah kita kaji memang di dalam internal sendiri kita akhirnya bicara. Ya memang ini problem nasional, ini memang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke bea cukai harus ada persyaratan ini. Nah, sedangkan persyaratan ini belum bisa keluar karena terkendala ada hal update sistem. Nah, waktu itu terus akhirnya karena ini program apa namanya masalah ini bukan hanya ada di kami saja,
masalah ada di nasional, tidak ada di beberapa tempat. Bahkan waktu itu ngurus AHU pun juga nggak bisa kan, waktu itu sempat terkendala, sehingga mungkin tahu juga ya, pernah dengar kabar kalau dari itu kan sempat ada apa namanya protes atau apa kala itu ya. Nah itu terus akhirnya dari pihak internal kita bisa memahami ya mau mau bagaimana lagi, karena memang situasinya begini, jadi nggak ada pihak yang mesti disalahkan. Apalagi waktu itu di dalam internal sendiri kan yang tidak tahu kan seolah-olah kita dihambat sama bea cukai. Nah, ketika dalam rapat internal akhirnya saya kemukakan problemnya itu di sini. Jadi kita bukan dihambat oleh pihak bea cukai, bukan. Saya tidak juga bukan membela bea cukai, bukan. Tapi memang prosedur aturan yang harus ditaati begini, dan prasyarat ini belum muncul karena kondisi ini. Nah, akhirnya setelah tahu duduk permasalahannya semua, ya akhirnya dari pihak internal pun juga, oh ya sudah kalau memang begitu, jadi bukan hanya kita ya, enggak. Akhirnya juga bisa menerima, dan akhirnya kami juga semangat lagi untuk meneruskan itu. Itu. Terkait dampak ekonomi dan sosial, menurut Bapak seberapa besar kontribusi pabrik terhadap pencapaian lapangan kerja lokal di Langsa? Nah, sebetulnya planning ini kita ingin berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan menaikkan taraf hidup masyarakat lokal ya, dengan menciptakan produk rokok SKT. Nah, produk massal kan ini. Tapi dalam perjalanan waktu kita semua tahu itu kan terkendala di dalam SDM. Nah, sedangkan kita itu SDM yang ada di sana itu kan kalau dibandingkan di Jawa itu kan perbedaannya sangat jauh, sangat jauh. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kami. Sedangkan penduduk lokal itu kan kalau di Langsa karakteristiknya kan mereka sangat-sangat enggan kalau misalnya ada, mereka minta yang diutamakan adalah penduduk lokal. Nah, kalau ada tenaga kerja dari luar daerah, mereka ya bisa dibilang protes gitu ya. Tapi dari sisi pencapaian terhadap kinerjanya sangat jauh. Ya. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi dampak sosialnya itu sebetulnya ini yang menjadi kebimbangan bagi kami antara SKT atau SKM nanti. Nah, sedangkan SKT kalau kita dengan cara seperti ini, itu kalau bicara dari sisi bisnis kita nggak masuk. Tapi kalau bicara untuk bisnis ya, kalau di situ masuknya adalah masuk pakai sektor yang masuk mesin. Nah, ini yang menjadi saat ini masih menjadi polemik bagi kami. Ketika kita hentikan atau kita kurangi, itu kan juga pasti dampak sosialnya juga berdampak bagi masyarakat ya. Tapi kalau kita teruskan seperti ini, itu juga repot. Nah, karena perbandingannya sendiri aja dari outputnya ya. Kalau di Jawa itu dalam satu hari satu orang pelinting pangan, itu di Jawa bisa 3.000 4.000 batang per hari. Nah, kalau di Langsa itu paling average-nya di 700-800. Yang sehari bisa mencapai 1.000 batang itu sangat sangat minim sekali. Dan kita sebetulnya tidak kurang-kurang untuk merangsang mereka supaya lebih produktif ya. Salah satu cara sampai kita naikkan upah itu dari 40 menjadi 50, bahkan sekarang itu sampai Rp70 per batang. Nah, sedangkan di Jawa itu kan nggak sampai.
paling tinggi sekitar rata-rata di Rp40, 35, Rp40 per batang. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, kalau dengan produksi seperti itu, produksinya rendah, ya kita kan juga repot juga ya. Itu sudah akhirnya sekarang itu bukan menjadi sebuah rahasia privasi, tapi sudah menjadi rahasia umum. Bahkan waktu itu saya juga sudah bicara juga sama kepala dinas tenaga kerja juga, karena mereka kan juga sempat ada yang komplain ke Disnaker. Nah, karena pencapaian mereka kecil, karena kalau rokok ini kan tidak ada yang sistem gajinya adalah gaji bulanan ya. Gajinya kan adalah gaji borongan, gaji hasil produksi mereka. Nah, setelah kita lakukan pembahasan, saya ceritakan duduk permasalahannya, ya akhirnya menerima, oh ternyata begini. Nah, ya dengan perhitungan-perhitungan yang terjadi. Nah, kalau mereka menuntut UMK, nah, sedangkan produksinya mereka sendiri itu tidak bisa mengcover untuk UMK, mana mungkin kita bisa mengasih gaji dengan standar itu. Nah, akhirnya kan kita kembalikan, kalau memang hasilnya bisa melebihi atau sesuai target, nah hasil yang mereka bawa pulang tentunya kan juga lebih besar dari UMK. Nah, itu jadi dampak. Ya. Tadi terpotong di dampak ekonomi dan sosial. Pertanyaan saya ada lagi, pandangan perusahaan mengenai kontribusi cukai terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah itu gimana? Kalau pandangan perusahaan ya, tentunya kalau dari cukai ini adalah salah satu penyumbang terhadap pemasukan negara, itu sangat besar ya, sangat besar. Nah, terus terhadap dampaknya sendiri kan untuk lokal ya, Pemko sama provinsi itu kan juga dapat bagiannya dari PPN-nya aja kan, dari PPN cukai itu 10% itu terbagi 30 provinsi, 70 daerah kan, itu juga cukup besar juga ya. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan dari Pemko juga ya, untuk support adanya perusahaan industri rokok ini ya. Itu kalau dari pandangan kami. Tapi ya memang yang dirasa dari kalangan kami ini ya, kok akhirnya besar begini ya. Kalau besar ini kan sebetulnya menjadikan pemikiran kami, apakah ini tidak menjadi salah satu pemicu adanya yang non legal itu, yang ilegal itu ya. Karena kan dari cukai sendiri kan berapa persen itu, 40% ya kurang lebih ya, dari harga HCE-nya ya. Nah, itu yang dirasa ya lumayan tinggi, tapi kita juga mau bagaimana, apa bisa dikata, karena itu sudah menjadi ketentuan dari DPQ ya, dari negara ya, ya sudah kita taati aja. Baik, Pak. Nah, Apakah perusahaan menerima manfaat atau insentif dari pemerintah daerah atau pusat setelah memperoleh MPP BKC, Pak? insentif saat ini yang kita rasakan ya belum Mas. belum nampak lah, belum nampak, karena kan kita baru ya, Ya, belum genap 1 tahun juga kan, jadi belum merasakan dampak yang signifikan gitu. Cuma yang kita rasakan, kehadiran kita itu ya diterima gitu aja dulu, baru saat ini seperti itu. Tapi insentif-insentif yang kita dapat itu ya juga belum kelihatan kan. Kita juga kontribusinya kan juga belum besar ya, baik. itu. Hmm.
Terkait bias perilaku dan keputusan usaha, bagaimana perusahaan mengatasi tantangan birokrasi dan biaya awal legalitas? eh biaya yang mana nih? Eh, legalitas. Jelas apa tadi biaya? Iya, biaya awal legalitas, misalnya waktu awal biaya yang keluar ketika dilakukan perizinan, mengajukan permohonan perizinan. Oh, kalau biaya-biaya perizinan itu kan ya sesuai dengan aturan yang ada kan nggak ada sebetulnya kan. Baik, Cuma memang kita ada biaya itu ketika itu pun terkait dengan registrasi mesin ini ya. Contoh ya, registrasi mesin itu ada biaya karena kita memang menggandeng dari pihak eksternal. Jadi bukan dari pemerintah, dari swasta, dari Sukovindo kan. Jadi pihak baik, independen karena begini, kenapa itu muncul biaya? Jadi biaya itu sebetulnya kalau kita mengacu pada perindak, perindak itu kan mereka kalau ada survei segala macam itu kan anggaran harus mengajukan dulu ke pusat. baik, Nah, ketika anggaran itu disetujui atau tidak itu kan menunggunya lama. Nah, mereka juga membebaskan. Kalau sabar menunggu tanpa biaya, ya melalui apa namanya, eh, melalui pemerintah itu, melalui Pemda ya. Tapi kan budgetnya mungkin bisa tahun depan. Nah, sedangkan kita butuh percepatan. Nah, mereka mempersilahkan ada memang diizinkan untuk memakai lembaga swasta, tapi baik. itu pasti kan berbayar. Nah, dan itu kita juga nggak ada masalah karena itu kan juga untuk akomodasi dan itu kan bukan bukan dari apa namanya pemerintah kan, jadi dari inisiatif dari kita sendiri dan itu juga tertuang resmi ada BPN-nya segala macam itu. Jadi karena kita pakai lembaga dari swasta ya otomatis kan kita ada tarifnya juga kan itu dan itu ada penawaran resmi juga ada dipungut PPN juga. Nah itu kalau dari negara enggak ada. Oke, Pak. Kalau menurut Bapak, apakah pelaku usaha lain di sektor ini masih ragu untuk berlegalitas? Kalau masih ada yang ragu, apa alasannya? Oh enggak ada, enggak ada keraguan. Toh saat ini nyatanya kita juga masih tetap menjalankan terus kan untuk menyelesaikan untuk perizinan-perizinan yang belum beres ini kan. Kalau untuk Hmm. pelaku usaha lain, mungkin Pelaku usaha lain juga enggak ada. nggak ada ya, Pak? Ketika saya temui juga enggak ada. Cuma mereka kalau kita ketemu-ketemu ya ketika waktu sama keluhannya waktu migrasi itu, terkendalanya migrasi itu. Di sistem Tapi ya, Pak? itu kan iya, karena kalau sistem ya mau bagaimana lagi? Mau Baik, mengeluh cara apapun juga nggak ada apa namanya solusinya ya tunggu sampai beres. Tapi begitu sistem sudah berjalan normal kan juga semua juga bisa terkendali juga kan. baik. Itu. Terkait informasi nih, Pak. Kalau menurut Bapak, apa informasi penting yang masih kurang tersampaikan kepada pelaku usaha baru di sektor ini? Eh ya kalau di Langsa kan, tapi yang non BC ya. Iya, Kalau yang non BC itu kadang kendalanya kita karena gini, Aceh ini kan mohon maaf kalau dikatakan adalah slow living ya. Jadi oke. ya memang itu karena mungkin sudah jadi budaya atau apa. Jadi kadang kita menghubungi dari orang-orang dinas ini kadang agak susah. Agak susah dalam arti kadang eh, di telepon atau di WA gitu kadang kalau nggak pas ini juga responnya kadang juga lama. Tapi kadang cepet, kadang lama gitu. Nah, itu. Tapi kalau yang di Bea Cukai
kapanpun itu apa namanya nggak lebih dari nggak akan lebih dari lewat hari. Misalnya saya menghubungi pun mau WA mau telepon, kalau tidak terangkat pasti beberapa saat kemudian ketika mereka yang PIC-nya itu ngecek ada record panggilan atau WA pasti segera jawab. Baik. Itu untuk di Bea Cukai sendiri sudah informasinya sudah tersampaikan ya Pak, sudah cukup tersampaikan ke Sampaikan, baik. betul tersampaikan. Ini dua pertanyaan terakhir nih Pak tentang evaluasi Ya, dan harapan. Kalau evaluasi Bapak terhadap kebijakan cukai saat ini khususnya bagi industri rokok skala menengah itu gimana Pak? kebijakan untuk industri rokok menengah. Nah, terus terang itu saya belum bisa berkomentar banyak karena kalau yang industri menengah ini kan kita juga belum running ya istilahnya ya. Nah, itu. Tapi sampai sejauh ini ya kalau dibilang misalnya ada kendala atau apapun juga ya nggak ada masalah sih karena setiap kali sesuatu ada masalah pasti tersampaikan gitu, terkomunikasikan gitu. Baik. Pertanyaan terakhir Pak, harapan PR Surya Group terhadap regulasi cukai dan dukungan pemerintah ke depannya seperti apa? Kalau harapan kami untuk regulasi cukai segala macam ini ya apa namanya bisa lebih ya kita bisa lebih apa namanya lebih lebih apa ya ya pemerangan terhadap ini aja sih apa namanya rokok-rokok yang ilegal ini supaya kita bisa apa namanya bisa tumbuh sesuai harapan gitu itu aja Jadi rokok ilegal lebih diberantas gitu Pak. Mungkin ya. ya betul betul karena itu kan yang menjadi momok ya jadi apa namanya hambatan buat buat kita untuk maju ke depan. Karena selama masih banyaknya beredar di apa namanya rokok ilegal ini, ya pasti kita akan masuk ke pasar juga pasti susah. Oke Pak. Itu sepertinya udah habis pertanyaan dari saya Pak, 20 pertanyaan. Mungkin Eh, demikian sesi wawancara yang saya lakukan sama Pak Heru Susilo, perwakilan dari PR Surya Group ya Pak. ya baik, Sekali lagi saya terima kasih Pak atas waktu, informasi, serta keterbukaan yang telah Bapak sampaikan pada saya. ya Seluruh baik, penjelasan Bapak sangat berharga bagi pengayaan analisis saya terkait kepatuhan fiskal dalam sektor cukai, khususnya dari sisi praktisi lapangan. baik. Semoga Terima kasih sama-sama. wawancara ini tidak hanya bermanfaat bagi saya sebagai peneliti, tapi juga memberi masukan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif ya Pak ke depan. Ya baik. Terima Doa kasih Pak. saya dan harapan saya semoga PR Surya Group senantiasa sukses ya Pak dan terus memberikan Amin. kontribusi positif bagi masyarakat dan kota Langsa dan Indonesia secara luas. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak. Terima kasih.